Ya, terima kasih Mas Andro. Selamat pagi atau siang Bapak Ibu sekalian. Ya, tentu senang sekali saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu hendak sharing cerita tentang mimpi mungkin kedepannya Indonesia itu akan seperti apa gitu ya. Mungkin ini akan bisa memberikan suatu inspirasi mungkin bagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya biar langsung sendiri nggak apa-apa ya. Oke. Nah, sebenarnya bermulai ya, kalau kita lihat mungkin Bapak Ibu yang senang sejarah itu pernah melihat tentang abad ke-13-14. Jadi di sejarah itu tentu kita tahu bahwa di saat itu ada kerajaan Mongol yang begitu besar, ada Genghis Khan, ada Kubilai Khan. Dan tentu kita sejarahnya tentu ingat bagaimana Kubilai Khan itu mau menyerang Indonesia, menguasai Indonesia, ketemu mungkin kalau dari sejarah itu menemui Raja Kertanegara itu dari kerajaan Singosari, tapi oleh Raja Kertanegara ditolak. Nah, kuping utusannya dipotong, mungkin pernah cerita itu. Lalu setelah itu kembali mereka buat tentara yang besar sekali. Nah, tentara yang besar, tapi saat itu Raja Kertanegaranya udah nggak ada, gitu. Udah ditumbangkan oleh Raja Jayakatwang dari Kediri. Nah, kemudian setelah itu menurut sejarah mereka kecewa, tapi mereka akhirnya diajak oleh Raden Wijaya untuk membunuh Raja Jayakatwang. Nah, akhirnya berdirilah kerajaan Majapahit gitu. Jadi saat itu Raja Majapahit berdiri, lalu setelah beberapa tahun muncullah kerajaan Majapahit itu dikuasai oleh keturunannya yang buruk, dan muncul seorang Gajah Mada yang membuat Indonesia, Nusantara waktu itu kerajaan besar sekali. Jadi kalau kita lihat waktu zaman dulu itu berarti ada tiga kerajaan besar, yaitu kalau kita lihat ada Mongol, ada India, sama Nusantara gitu. Jadi, nah kemudian kalau kita lihat setelah itu habis tadi kan di daerah timur ya. Kemudian abad 16-17 kayaknya dunia dikuasai oleh Barat gitu loh. Tadinya dikuasai oleh Timur, sekarang oleh Barat. Nah, Inggris, Belanda, Spanyol, Portugis, nah itu kuasain dunia. Abad 20 Amerika Serikat dan Eropa. Lalu sekarang abad 21 ternyata berubah lagi ke timur lagi gitu loh. Jadi bolak-balik nih ceritanya. Nah, sekarang abad 21 ternyata Cina sama India nih. Amerika udah banyak utang sekarang, Cina devisanya banyak gitu loh. Jadi saya lihat, nah ini apakah sejarah akan berulang nih? Habis ini Indonesia nih gitu loh. Gilirannya kalau kita lihat dari sejarah ini modelnya kayaknya Indonesia nih habis ini muncul sebagai satu negara yang seperti Majapahit itu gitu. Nah, kenapa alasannya Indonesia? Karena Indonesia ini kalau dilihat dari ini laporan dari IMF, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu ternyata yang terbaik, GDP-nya terbaik di dunia. Ini proyeksi dari IMF, Indonesia 15,1%. Jadi Indonesia ini pertumbuhan ekonomi luar biasa. Jadi ini udah salah satu faktor bahwa Indonesia bisa gitu loh, bisa menjadi bagian dari yang tadi saya ceritakan. Lalu Indonesia juga punya kekayaan alam yang luar biasa sekali gitu kan. Jadi ada faktor pertumbuhan ekonomi, ada faktor kekayaan alam. Ya tentu ini gambar-gambar ini saya dapat dari Pak Fasti Jalan. Ada punya pulau yang banyak, laut yang luas, kemudian garis pantai yang begitu panjang, gunung api yang aktif, gunung es di Papua, hutan lebat, padang rumput, hutan bakau, keragaman tanaman gitu. Nah, kemudian ini aja ada yang unik, pernah lihat ini? Ini kan cuma ada di Indonesia, coba aja mana nggak ada gitu loh. Ya bunga anggrek kayak monyet. Nah, jadi kekayaan alam begitu banyak sekali gitu, biodiversity Indonesia luas sekali. Nah, hewan. Kemudian juga kita punya sumber daya manusia. Jadi ada kekayaan alam, ada sumber daya manusia 238 juta penduduk.
Nah, ternyata penduduk yang begitu banyak bukan penduduk yang biasa. Nah, tapi juga kita punya, ini kita dapat bonus demografi. Artinya usia kerja penduduk Indonesia ini ada 118 juta. Dari 230 juta itu 118 juta ini usia kerja. Nah, bisa dibayangkan ini akan menjadi satu angkatan yang luar biasa. Jadi kita ini punya waktu 20 sampai 30 tahun, cuman waktunya singkat. Habis itu angkatan tua. Nah, kecuali kalau kita tetap pada punya anak banyak gitu. Biasanya sekarang ini kan kita mau punya anak cuma satu gitu kan. Jadi penduduk mudanya makin sedikit gitu kan. Yang ada penduduk tua. Nah, tapi kita saat ini punya waktu 20 sampai 30 tahun untuk bangun Indonesia Jaya gitu. Jadi ada kesempatan punya penduduk yang begitu besar, kekayaan alam yang begitu luas, dan sumber daya manusia ini berkualitas gitu. Jadi sampai sekarang kalau saya itu lebih dari 100 medali emas gitu. Indonesia dalam berbagai olimpiade artinya kualitasnya bagus sesungguhnya kalau mau dipoles gitu. Jadi bahkan saya poles anak-anak dari luar daerah pun ternyata luar Jakarta anak-anak itu hebat sekali gitu. Nah, lalu saya mulai berpikir sini, kalau gitu Indonesia punya potensi jadi jaya. Kalau punya potensi, apa yang harus kita lakukan? Nah, saya mulai lihat Cina waktu itu. Saya lihat data tahun 85 sampai tahun 2005. Berapa sih dokter yang dikirim oleh Cina ke universitas terbaik di dunia? Saya cari, ternyata dia jumlahnya 30.000 selama 20 tahun itu. Tapi universitas yang hebat sekali dalam bidang sains teknologi aja gitu. Itu yang dibiayain benar-benar oleh pemerintah. Ke MIT, Harvard, segala macam. Pokoknya semua saya lihat totalnya 30.000. Nah, habis itu baru terjadilah snowball effect. Terus bergulir sampai sekarang ratusan ribu PhD di Cina. Nah, jadi saya bayangkan mungkin Indonesia bisa. Kalau kita ikutin aja yang jalan yang udah kelihatan gitu, Cina misalnya ikutin aja. Nggak ada istilah terlambat, kita yang bikin gitu. Karena sampai 2030 kita bikin 30.000 dokter. Nah, tapi dokternya ini jangan dari kota besar, harus dari kampung-kampung, dari ujung Papua, misalnya dari semua harus merata gitu. Kalau kita mau bangun Indonesia, jangan sampai kayak perahu gitu. Perahu nanti kalau di kota besar itu yang nonjol di atas sebagian, tapi yang masih di dalam air tuh masih banyak, mana bisa maju gitu. Nah, jadi kalau kita mau bicara pembangunan Indonesia, maka dokter itu harus merata. Baru kita bisa. Nah, cuman masalahnya di mana mulainya. Nah, sedangkan kita tahu pendidikan kesenjangannya luar biasa. Jadi di daerah-daerah itu, wah sulit sekali. Saya punya anak-anak dari kampung-kampung itu, dari Papua, dari Ambon, dari mana-mana. Oh, mereka sedih sekali. Saya pergi ke Papua, mereka nggak bisa ngitung 9 tambah 8 gitu, dan menyedihkan sekali. Nah, akibatnya apa? Akibat percaya diri mereka rendah, dan mereka selalu kalah dalam kompetisi. Nah, gimana kita mau bangun Indonesia secara menyeluruh kalau penduduk-penduduknya masih banyak yang percaya dirinya rendah gitu? Kalau kita mau bangun sekalian semua. Nah, lalu saya mulai mikir, kalau mau bikin transformasi, mungkin salah satu cara adalah tingkatkan percaya diri anak daerah. Jadi anak daerah yang paling tertinggal, coba jadikan juara sains olimpiade. Nah, saya waktu pertama ngurusin Olimpiade Fisika tahun 94 ingat sekali. Ketika saya canangkan Indonesia juara dunia, semua orang ketawa gitu. Indonesia kemarin dapat medali emas, wah pada ketawa, nggak mungkin Indonesia juara. Tapi begitu 2006 Indonesia juara dunia peringkat 1 dari 86 negara, kaget semua. Kok bisa ya? Nah, jadi artinya langsung saat itu terjadi semacam percaya diri yang luar biasa. Ternyata kita bisa. Media massa waktu itu ingat sekali 2006 semua orang nulis kita bisa. Wah, dampaknya luar biasa. Itu sampai akhirnya SBY pakai slogan kita bisa gitu. Nah, iya, karena itu efek media waktu itu kuat sekali. Wah, ternyata kita juara dunia gitu. Dan ini juga saya bayangkan kalau anak daerah dari kampung bisa jadi juara dunia, wah percaya dirinya hebat. Nah, itu sebenarnya saya pergi ke Tolikara, cari daerah yang IPM-nya paling rendah di Indonesia, indeks perkembangan manusia ya, kalau nggak itu yang indeksnya itu paling rendah, itu Tolikara.
di Papua, pelosok sekali. Nah, saya datang ke sana. Saya mau ngapain ke sana? Saya mau ambil beberapa anak dari sini. Nah, saya datang ke sini, saya tes anak-anaknya. Wah, boro-boro di tes nggak bisa ngitung beneran, parah sekali. Nah, kemudian saya dari sini saya bawa 5 anak dari sana. Nah, kemudian dilatih di Jakarta. Saya mau lihat anak yang dari daerah yang IPM-nya paling rendah kayak apa sih? Nah, ternyata ketika dilatih luar biasa. 6 bulan dia selesai pelajaran SD kelas 1 sampai kelas 6 matematikanya. Dan ternyata mereka kok bisa gitu. Wah, ini bikin saya semangat. Ada harapan nih kalau begini. Lalu berikutnya saya pergi ke Wamena. Saya cari daerah yang pakai koteka semua. Nah, jadi di sana itu ada satu desa Kurulu, semuanya pakai koteka. Ya belum pada berpakaian. Saya ambil anak dari sana. Nah, bawa mau lihat anak koteka ini kayak apa sih gitu. Nah, ini anaknya 5. Saya bawa, lalu setelah dibawa, ternyata sama anak Tolikara. Mereka mampu. Anak ini waktu datang IQ-nya 62. Sekarang 146. Coba. Jadi ada harapan. Berarti daerah juga bisa nih. Nah, sesuatu yang sangat menarik sekali. Lalu saya bikin kalimat ini. Nggak ada anak bodoh. Yang ada itu hanya yang mereka nggak dapat kesempatan belajar dari guru yang baik dan metode yang benar. Kasih mereka kesempatan, mereka akan dapat. Jadi saya lagi pikir, oke, kalau gitu, kalau memang nggak ada anak bodoh, sekarang kita minta ke kampung-kampung, ke kabupaten-kabupaten di daerah tertinggal, kasih anak yang paling bodoh, yang mereka sebut paling bodoh gitu. Kasih. Nah, saya minta banyak anak bawa ke sini. Saya mau lihat anak yang disebut paling bodoh di kabupaten kayak apa sih gitu. Nah, ini yang 4 tahun nggak naik kelas. Jadi SD, masih SD, usia 12 tahun masih SD. Terus dibawa. Kemudian ini anak-anak yang SMA benar-benar nggak bisa ngitung sama sekali. Dari kabupaten-kabupaten ini dibawa udah 17 tahun, 16 tahun dibawa semua. Nah, ini dari hutan, fresh benar-benar. Ya, jadi saya ambil dari hutan Yahukimo dan anak ini benar-benar nggak tahu bilangan. Nah, udah saya bawa nggak bawa. Nah, saya bawa semua anaknya ada 90 orang. Lalu apa? Setelah dilatih, kita akan mau lihat, kita mau ubah anak-anak daerah tertinggal ini. Mampukah mereka jadi juara dunia? Nah, itu pertanyaannya. Lalu setelah itu, ternyata gak ada yang gak mungkin. Mereka itu ternyata luar biasa. Sekarang perhatiin mata mereka. Itu mata orang cerdas, betul nggak? Iya kan? Mata yang penuh harapan. Dan orang-orang yang tadinya nggak berpengharapan bisa punya harapan sekarang. Nah, kemudian setelah itu, anak ini Albertina yang tadi 4 tahun gak naik kelas, 6 bulan belajar matematika, 6 bulan kita ajarin programming, bikin robot. Coba. Nah, saya mau tunjukkan kepada dunia bahwa ini bisa gitu. Nah, ini robot buatan dia. Nah, kemudian setelah itu, ini dia ikut lomba nasional. Lomba waktu itu ada satu lomba yang diadakan menteri apa ya? Bukan, Menkominfo. Nah, ini dan dia dapat juara 3. Jadi ini anak bertiga, ini yang dari Tolikara, ini yang dari Timika. Nah, ini si Tina, mereka bertiga bikin tim membuat robot itu. Dan mereka juara ketiga. Juara kesatunya itu mahasiswa dari Stikom. Ya, juara 2-nya mahasiswa dari Undip. Nah, juara ketiganya, nah ini ya, yang kan anak kelas 2 SD 4 tahun gak naik kelas gitu. Nah, tapi ini membuktikan gitu loh. Dan ketika ini terjadi, wah, dampaknya luar biasa. Ada suatu kepercayaan diri yang kuat muncul di kalangan daerah-daerah. Oh, bisa ya. Nah, kemudian yang menarik lagi, ini anak-anak ini pada diikuti lomba robot, pada dapat medali perunggu. Nah, lalu saya juga bikin tim olimpiade matematik. Ada 12 anak tim olimpiade matematik dan sains dari anak-anak ini. Kemudian bertanding dalam lomba sains tingkat Asia.
tanggal 14 sampai tanggal 17 November yang lalu, dan dapat berapa? 4 medali emas, 5 perak, 3 perunggu. Bayangkan, anak yang tadinya nggak bisa ngitung, kok bisa dapat medali emas di Olimpiade Asia gitu. Nah, ini kaget semua. Dan dampak ini yang saya benar-benar rasakan. Kayaknya ada suatu gelombang besar di daerah Papua sana. Mereka bilang, kita bisa. Nah, ini yang kita mau gitu loh. Dan ternyata gelombang ini tidak hanya di daerah Papua, nyapu macam-macam daerah. Gorontalo kemarin bilang sama saya, ayo kita juga tolong dilihat dong, jangan Papua aja gitu. Kita juga, anak kita pasti pintar-pintar, kenapa? Makannya ikan. Papua makannya sagu bisa, kita makan ikan harusnya juga bisa gitu. Jadi kan ini dampak yang bagus gitu kan. Lalu kemarin kita bikin gerakan Ambon Pandai Matematika, 39.000 anak ikut. Jadi 39.000 anak SD seluruh kota Ambon dalam waktu 3 bulan mendatang bisa kali bagi tambah kurang pecahan desimal. Itu target. Sekarang tambah-tambah aja kali-kali sulit sekali. Tapi ini gawang ini bergema terus. Nah, ini yang kita mau. Jadi ada satu langkah yang sangat ini, bahwa dengan guru yang baik, metode yang baik ini, maka kita bisa merubah satu daerah yang dianggapnya tadi nggak ada harapan. Nah, itu langkah yang pertama, sudah mulai. Terus sekarang gerakannya luar biasa. Sampai akhirnya bukan cuman anak-anak yang minta dilatih, tentara juga minta dilatih. Kemarin kita bikin pelatihan 800 tentara di seluruh tentara yang di Jakarta. Dari tiap koramil kirim 5 orang, di Jakarta 800 orang. Lalu kita mau adakan pelatihan tentara-tentara di Sumatera Utara nih, seluruh daerah Sumatera Utara bagian timur itu ada tentara. Tentara kenapa dilatih? Karena mereka bilang, kami juga ingin berpartisipasi bantu daerah-daerah, karena ketika perang, oke, kami bela negara, tapi ketika damai begini, kami juga mau membantu ikut mencerdaskan bangsa. Gitu. Jadi sudah mulai ada gitu gerakan-gerakan, gerakan Ibu Pandai Matematika, dan ini udah mulai berkembang, menarik gitu. Nah, lalu setelah itu apa? Langkah transformasi kedua yang kami bayangkan adalah cetak guru yang berkualitas. Nah, gimana membuat cetak, artinya mencetak guru-guru yang bisa mengajar seperti kami ini mengajar anak-anak dari daerah-daerah tadi gitu. Kalau anak dari daerah tadi bisa diubah menjadi juara, kalau guru-gurunya seperti itu, guru-guru di daerah, itu dampaknya akan hebat sekali gitu. Nah, kami sedang membuat bagaimana mencetak 30.000 guru. Tapi ini harus daerah terpencil, harus asal dari kampung-kampung orangnya. Kalau 30.000, satu guru pegang 10 murid, 300.000 anak, itu daerah-daerah tertinggal. Dan kualitas bisa kayak gitu, ini baru ada kebangkitan. Baru yang tadi 30.000 PSC dari berbagai daerah akan tercapai. Nah, sekarang baru sekitar 700 guru yang kita latih, yang kita punya untuk program 5 tahun. Jadi kami punya sekolah tinggi keguruan di sini. Nah, ini kampusnya di daerah Gading Serpong. Dan kami mengembangkan metode gasing, gampang, asik, menyenangkan, di mana anak-anak itu belajar dengan sangat gampang matematikanya. Nah, kemudian untuk guru-guru yang ada di kota besar, kami juga tidak tinggalkan. Kami mengadakan pelatihan levelnya level olimpiade untuk improve kemampuan mereka. Jadi kami sedang kerjakan ini semua. Lalu setelah itu ini, setelah kami bayangkan ketika gurunya sudah dicapai, anak-anak nanti saya bayangkan ke depannya sudah punya kemampuan yang baik. Lalu mereka mau masuk sains, mau jadi dokter-dokter bidang sains. Apalagi yang harus kita siapkan? Kita harus promosiin sains itu asik, menyenangkan. Sains itu benar-benar penting bagi bangsa ini. Nah, ini promosi. Jadi kita lagi lakukan sosialisasi ke masyarakat sekarang, promosi matematik dan sains. Itu sebabnya kemarin saya sempat kaget waktu mau sains diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia. Wah, saya bilang repot nih. Orang kita lagi mati-matian mengkampanyekan ini gitu loh. Bahwa kita ada lomba, waktu itu lomba science work ya. Pesertanya sampai 100.000. Bayangkan. Berarti ada antusias yang luar biasa dari anak-anak.
kita targetkan dalam 3 tahun ke depan 500.000 anak akan ikut lomba Science Walk ini. Jadi bisa bayangkan kita ini sekarang lagi bikin seminar, workshop, pelatihan, bahkan hosting beberapa kegiatan. Jadi macam-macam nih, ada tadi gerakan Ibu Pandai Matematik, Remagasi, dan macam-macam banyak sekali kita lagi kerjakan promosi science. Ini supaya orang semakin bergairah dengan sains. Dan kita juga lagi bikin seleksi siswa-siswa yang berprestasi untuk bikin kelas unggulan, kemudian nanti dilatih, dikirim ke luar negeri gitu. Nah ini lomba-lombanya yang diikuti banyak sekali. Nah ini ada lembaga khusus yang nangani yang akan mengirimkan siswa-siswa ke luar negeri. Ini lagi disiapkan. Dan ini ada bertiga kita, saya Pak Sumardi Azra sama Pak Isadi SK itu 3 lagi mengerjakan ini. Mudah-mudahan kita bisa kirim ribuan siswa ke luar negeri gitu loh. Nah kebetulan ada banyak skema-skema yang lagi kita pikirkan dan jalan cukup terbuka untuk ke sana. Nah lalu berikutnya saya mulai pikir setelah mereka pulang, dan di Indonesia sendiri harus bikin apa? Harus ada satu universitas, tapi universitas yang fokus pada research. Mungkin ngajarnya nggak terlalu banyak dosen-dosennya, tapi lebih fokus pada researchnya. Nah ini yang saya sedang kerjakan juga. Nah di sini kenapa saya pikir riset? Karena kalau kita lihat posisi paten Indonesia menyedihkan nih. Ini Indonesia bukan yang merah nih, yang merah Thailand, Indonesia yang hijau. Jadi bisa dibayangkan nol. Jadi 1 juta populasi gitu ya. Jadi kalau Malaysia kan 3,5 dari 1 juta populasi, Indonesia benar-benar menyedihkan sekali karena nggak ada riset. Indonesia negara besar, posisinya di sini gitu. Nah sekarang kalau begini terus, gimana Indonesia mau jadi negara Indonesia jaya? Nggak mungkin gitu. Nah itu yang membuat saya pikir Indonesia harus bangkit dan harus ada universitas riset. Nah ini beberapa riset center sedang kita buat. Jadi kebetulan banyak teman-teman join sekarang, ada 120 PhD sudah join ya, jadi yang akan join ini. Kemudian ada di sini ada International Institute for Clean Energy Climate Change. Kemudian ini ada Center for Photovoltaic. Ini Pak Arif Budiman kebetulan dari Silicon Valley, dia mengembangkan fotovoltaik, dia tertarik gabung. Kemudian ada Oceanography, Marine Technology, ada Clean Water Technology. Ini yang udah ada, Forest Sustainability. Ada Indonesian Brain Research Center. Kemudian ada Molecular Biology, Stem Cell Technology. Ini ada Biomedical Optic juga. Kemudian for Robotic ada juga. Nah, kemudian di sini ada Green Economy, ada Financial Engineering, Kompleksitas, Technopreneurship, Fluid Dynamics, Agribusiness, Super Computer. Ini yang orangnya udah ada gitu ya. Nah ini untuk yang education ada kita Gasing Center Teaching Material E-Learning. Kemudian ini ada ini saya salah, itu Waste Management Pak Bayu. Kemudian Power Management ada di sini. Kemudian Center Smart City ini belum ada orangnya, yang kita masih cari. Tapi senternya kita udah pikir ini penting buat Indonesia gitu. Jadi ini banyak sekali yang center-centernya. Nah, jadi itu center-center yang kami butuhkan untuk kesana. Lalu kami juga mikir center ini butuh dana, universitas butuh dana. Nah, di sana makanya kami buat hubungan dengan industri. Jadi kita ada satu grup industri, kita world class industri yang hubungan erat dengan Surya University. Nah, mereka inilah yang akan mensupport Surya University ini untuk Indonesia Jaya ini. Itu lalu setelah itu untuk mengembangkan Indonesia ke depan, Indonesia harus punya manufaktur. Nah, manufaktur ini akan ada di sekeliling universitas ini. Nah, sekeliling universitas ini manufakturnya macam-macam, untuk energi, kemudian untuk ICT juga, lalu untuk smart home segala macam, ada education, medical, agriculture dan macam-macam gitu, transportasi dan lain-lain. Jadi itu yang saya bayangkan kalau
universitas ini bisa eksis dan bisa bekerja sama dengan berbagai universitas di Indonesia kayak UI, ITB, UGM, Undip, ITS, lain-lain, ini akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Dan ini untuk Indonesia Jaya akan bisa, karena nanti dokter-dokternya banyak sekali yang dari daerah-daerah tertinggal itu. Bisa dibayangkan 30.000 dokter itu kalau pada pulang mau ditempatkan di mana. Nah, kalau kita bisa kerjasama antar institusi, ini dahsyat sekali. Nah, itu saya bayangkan ketika ini terjadi tahun 2030, Indonesia Jaya kita akan lihat. Kita kan masih pada muda lah, masih bisa melihat sampai 2030 paling nggak buat Indonesia Jaya itu. Ya, terima kasih. Itu mungkin dari saya. Terima kasih.